Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Oke, hari ini kita akan belajar matematika peminatan untuk SMA kelas 12. Baik, materi yang akan kita pelajari hari ini, limit fungsi trigonometri. Kompetensi dasar 3.1 yaitu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. 4.1 menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Inilah 2KD atau kompetensi dasar untuk pembelajaran bab 1 limit fungsi trigonometri. Oke, kita mulai dari pengertian limit trigonometri. Limit trigonometri adalah nilai terdekat suatu sudut pada fungsi trigonometri. Nah, perhitungan limit fungsi trigonometri bisa langsung disubstitusikan seperti limit fungsi aljabar, tapi ada fungsi trigonometri yang harus diubah terlebih dahulu. Keidentitas trigonometri untuk limit tak tentu, yaitu limit yang apabila kita langsung substitusikan, nilainya bernilai 0. Atau bisa juga untuk limit tak tentu, tidak harus memakai identitas, tetapi memakai teorema limit trigonometri, dan ada juga yang memakai identitas dan teorema. Jadi tergantung persoalannya seperti apa. Oke, berikutnya penulisan limit suatu fungsi trigonometri. Contoh, di sini ada limit, lalu X, maka C, lalu Fx. Nah, cara untuk membaca dari limit di atas, yaitu limit fungsi Fx untuk X mendekati C. Macam-macam trigonometri. Berikut ini adalah nama-nama trigonometri yang biasa kita gunakan, yaitu sinus atau juga disingkat dengan sin, kosinus atau cos, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, kita ingat kembali dari trigonometri untuk mempelajari limit trigonometri. Rumus kebalikan dalam trigonometri. Nah, ini harus kita ingat juga. Rumus kebalikan dalam trigonometri yang pertama sin alfa itu sama dengan 1 per kosekan alfa. Lalu cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa. Tangen alfa sama dengan 1 per kotangen alfa. Lalu tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Lalu kotangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Ini adalah rumus kebalikan dalam trigonometri. Identitas trigonometri dalam trigonometri. Ada 3. Yang pertama sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa. Itu hasilnya sama dengan 1. Lalu 1 tambah kotangen kuadrat alfa itu sama dengan kosekan kuadrat alfa. Dan tangen kuadrat alfa tambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, ini rumus jumlah dan selisih dalam trigonometri, yaitu sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Lalu cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Lalu tangen alfa plus beta sama dengan tangen alfa plus tangen beta per 1 kurang tangen alfa tangen beta. Berikutnya sin alfa kurangi beta sama dengan sin alfa cos beta kurang cos alfa sin beta.
Lalu cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa cos beta tambah sin alfa sin beta. Dan tangen alfa kurang beta sama dengan tangen alfa kurangi tangen beta per 1 tambah tangen alfa tangen beta. Itulah rumus jumlah dan selisih dalam trigonometri. Berikut ini rumus perkalian dalam trigonometri. 2 cos alfa kali cos beta sama dengan cos alfa plus beta tambah cos alfa min beta. Lalu, 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa plus beta dikurang sin alfa min beta. Lalu 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa plus beta tambah sin alfa kurang beta. Dan min 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa dan plus beta kurang cos alfa min beta. Nah, beberapa rumus barusan itu bisa muncul dalam persoalan limit trigonometri. Rumus sudut rangkap dalam trigonometri. Sin 2 alfa derajat sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Lalu cos 2 alfa derajat sama dengan 1 kurangi 2 sin kuadrat alfa. Kemudian tangen 2 alfa derajat sama dengan 2 tangen alfa kurang per 1 kurang tangen kuadrat alfa. Dan kotangen 2 alfa sama dengan kotangen kuadrat alfa kurang 1 per 2 cos kotangen alfa. Itulah rumus sudut rangkap dalam trigonometri. Nah, ini ada teorema limit trigonometri. Ini pun sering muncul dalam persoalan limit trigonometri. Di antaranya ada teorema A berlaku saat X lebih dari 0. Yaitu contohnya limit sin X per X untuk X mendekati 0 sama dengan limit X per sin X untuk X mendekati 0. Hasilnya sama dengan 1. Dan limit tangen X per X untuk X mendekati 0 sama dengan limit X per tangen X untuk X mendekati 0. Hasilnya sama dengan 1. Nah, di sini limit 1 kurangi cos X per X sama dengan 0. Ini adalah merupakan rumus penting atau rumus dasar yang merupakan teorema limit trigonometri. Lalu berikutnya adalah teorema B. Untuk setiap bilangan real asli C dalam daerah asal fungsi itu sendiri. Yaitu limit sin T untuk T mendekati C sama dengan sin C. Lalu limit tangen T untuk T mendekati C sama dengan tangen C. Limit sekan T untuk T mendekati C hasilnya sama dengan sekan C. Limit cos T untuk T mendekati C sama dengan cos C. Dan limit kotangen T untuk T mendekati C sama dengan kotangen C. Lalu limit kosekan T untuk T mendekati C sama dengan kosekan C. Nah, ini merupakan tabel sudut istimewa yang ada dimulai dari 0 sampai 360 derajat. Lalu dari sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Untuk rumus ini bisa kalian lihat sendiri. Ya, ini nanti bisa digunakan juga untuk mengatasi masalah atau mengisi jawaban dari soal-soal limit trigonometri. Contoh soal 1.
di sini ada limit sin X untuk X mendekati pi per 4. Pi di sini yaitu pi radian. Yang dimaksud pi radian adalah 180 derajat. Jawabannya yaitu limit sin X untuk X mendekati pi per 4 sama dengan sin pi per 4. Nah, sama dengan pi per 4 itu adalah 180 derajat dibagi 4. Hasilnya adalah 45 derajat. Sehingga hasilnya itu sama dengan sin 45 derajat. Dan sin 45 derajat itu sama dengan 1 per 2 akar 2. Ini bisa dilihat dari hasil sudut istimewa yang barusan kita lihat ya. Oke, langsung. Nah, ini contoh soal 2. Limit X mendekati 0. Limit sin 3X per X untuk X mendekati 0. Yaitu, caranya adalah, di sini kita tuliskan lagi limit sin 3X per X untuk X mendekati 0 sama dengan limit sin 3X per X dikali 3 per 3. Kenapa dikali 3 per 3? Itu untuk membuat atau menyetarakan 3X per X-nya agar bisa menjadi kebentuk dasar teorema limit trigonometri. Nah, hasilnya itu sama dengan 3 limit sin 3X per 3X untuk X mendekati 0. Nah, untuk angka 3, 3-nya kita bawa ke depan, salah satu ya. Sehingga hasilnya menjadi limit sin 3X per 3X. Karena yang bawah X dikali 3 hasilnya 3X. Nah, sin 3X per 3X itu artinya bisa kita ubah menjadi sin Y per Y. Nah, sin Y per Y itu udah menjadi bentuk dasar yang tadi teorema A ya. Sehingga hasilnya itu 1. Maka limit sin 3X per X hasilnya adalah 3. Itu penjelasan untuk soal nomor 2. Nomor 3. Nah, ini soal nomor 3. Limit sin X min 2 per X kuadrat kurang 3X tambah 2 untuk X mendekati 2. Jawabannya yaitu, langkah yang pertama kita buat dulu persamaan X kuadrat kurang 3X tambah 2 ini menjadi bentuk 2 faktor. Dan ternyata setelah dibuat faktor, itu salah satu faktornya ada yang sama dengan pembilang yang di atas, yaitu sin X min 2 per X min 2 kali X min 1. Nah, karena ada yang sama, sin X min 2 dibagi X min 2 itu sudah bisa menjadi bentuk dasar teorema A limit trigonometri. Sehingga hasilnya adalah 1 per X min 1. Nah, berikutnya kita lihat X-nya itu mendekati 2. Lalu kita ubah X-nya menjadi 2. Sehingga hasilnya 1 per 2 min 1. Sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Itu jawaban untuk soal nomor 3. Ini soal nomor 4. Ini agak panjang. Kita coba lihat. Limit 1 kurang cos 4X per X pangkat 2 untuk X mendekati 0 sama dengan limit 2 sin kuadrat 2X per X kuadrat untuk X mendekati 0.
Nah, ini langkah pertama, yaitu kita merubah dulu bentuk 1 kurang cos 4X. Nah, untuk menjadi ke rumus identitas trigonometri itu sendiri, yaitu 1 kurang cos 4X itu menjadi 2 sin kuadrat 2X. Ini bisa kalian lihat di rumus yang tadi ya, yang sudah ditampilkan sebelumnya. Nah, hasilnya limit 2 sin kuadrat 2X per X kuadrat. Kita jabarkan sama dengan yang pertama, yang 2 di depan sin ini kita pindahkan ke depannya limit ya. Lalu sin kuadrat 2X ini menjadi, kita uraikan, sin 2X dikali sin 2X per X kuadratnya kita rubah menjadi X dikali X. Kenapa? Agar kita bisa membuat atau menyetarakannya menjadi ke rumus dasar ya, rumus dasar limit trigonometri. Nah, sehingga hasilnya seperti di bawah ini, 2 limit sin 2X per X dikali 2 per 2 dikali sin 2X per X. Loh, kenapa ada 2 per 2? Dari mana coba? 2 per 2 ini didapat dari angka sin 2X dikali sin 2X. Sedangkan yang bawahnya adalah X dikali X. Kenapa ini dikali 2 per 2? Itu sama untuk menyetarakan pembilang dan penyebutnya agar bisa menjadi bentuk dasar limit trigonometri. Nah, hasilnya seperti yang di bawah. Yang 2-nya pindah lagi ke depan, lalu tinggal sin 2X dikali sin 2X, di bawahnya pernya atau penyebutnya 2X dikali X. Nah, kita hitung yang pertama 2 kali 2 hasilnya 4, lalu limit. Nah, di sini sin 2X per 2X. Itu hasilnya adalah 1. Nah, sekarang tinggal yang berikutnya. Sin 2X per X. Lalu dikalikan lagi 2 per 2. Yaitu agar menjadi bentuk dasar lagi, teorema dasar A yang tadi. Lalu 2-nya pindahkan ke depan lagi, sehingga 4 dikali 2 dikali 1 juga hasilnya tetap sama. Nah, sekarang tinggal sin 2X per 2X. Bentuk sin 2X per 2X hasilnya adalah 1. Sehingga kita hasilkan 4 dikali 2 itu sama dengan 8, lalu 8 dikali 1 hasilnya sama dengan 8. Nah, itulah 4 contoh soal dari materi limit trigonometri. Untuk berikutnya, silakan kalian simak dan kalian catat contoh soal yang ini, kemudian kerjakan latihan soal berikut ini. Terima kasih.